NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Untuk sebuah bisnis, fungsi net present value adalah untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya hingga beberapa tahun yang akan datang, yaitu ketika nilai mata uang berubah dan berdampak pada arus kas perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Ismail. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu rumus NPF, di mana rumus NPF sendiri sudah cukup sering digunakan dalam penyusunan laporan arus kas. Selain itu, rumus ini juga gunakan dalam perusahaan untuk mengukur untung atau rugi dari suatu proyek yang telah perusahaan jalankan. Secara sistematis, rumus tersebut yaitu NPF sama dengan sigma N I sama dengan 0, NBI per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1, di mana NBI atau net benefit sama dengan net cash flow tahun ke I sama dengan interest, diskon faktor DF sama dengan DF persen, N tahun ke I sama dengan initial investment, atau NPF sama dengan minus 1 ditambah NCF1 per 1 ditambah I pangkat 1 ditambah NCF2 per 1 ditambah I pangkat 2 ditambah NCF3 per 1 ditambah I pangkat 3 ditambah NCFN per 1 ditambah I pangkat N ditambah R sama dengan R per 1 ditambah I pangkat N, di mana I sama dengan initial investment, NCF net cash flow, NCFN net cash flow ke N, R itu nilai residu atau sisa pada akhir tahun ekonomis, I sama dengan diskon faktor. Angka 1, 2, 3 itu merupakan periode waktu investasi tahun pertama, kedua, dan ketiga. N itu periode waktu investasi tahun ke N. Yang harus ditentukan adalah NB. NB diperoleh dari benefit sama dengan net cash flow dikurang total biaya atau biaya investasi ditambah biaya operasional. Selanjutnya NB dikalikan dengan I atau berapa persen diskon faktor untuk diperoleh untuk memperoleh present value atau PV. Kemudian untuk memperoleh NPF, maka PF mulai dari tahun dari tahun awal sampai dengan tahun akhir berikutnya dijumlahkan sepanjang usia investasi. Kriteria dalam NPF, jika NPF lebih besar dari 0 atau bernilai positif, sebaliknya jika net present value atau NPF suatu investasi lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Sebaliknya jika 0 atau positif, maka dinyatakan layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Novi Anggraini dari kelas A kelompok 9. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Adapun contoh kasus dalam menentukan net present value atau NPV, yaitu diketahui suatu proyek membutuhkan investasi awal sebesar Rp451.750.000 dan diharapkan menghasilkan Rp100 juta per tahun selama 5 tahun dengan tingkat diskonto 8% atau 0,08. Yang ditanyakan di sini net present value-nya. Adapun investasi awal dengan present value Rp451.750.000, selanjutnya net cash siklus tahun pertama dengan present value Rp85.733.000, net cash siklus tahun kedua dengan present value Rp46.296.000,
net cash siklus tahun ketiga dengan present value Rp30.864.000, net cash siklus tahun keempat dengan present value Rp23.149.000, net cash siklus tahun kelima dengan present value Rp18.518.000. Adapun hasil dari net cash present value-nya yaitu Rp204.561.000. Baik, itulah pemaparan materi yang sempat saya dan teman kelompok saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.